warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Sisi Kolausa dengan NPM C1C0131. Saya berasal dari kelas 3C. Dan perkenalkan, nama saya Tiara Ucita dengan NPM C1C022004. Nah, di sini kita akan membuat podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini kita akan membahas tentang yaitu PT Asabri. Nah, PT Asabri ini bergerak di bawah naungan BUMN. Nah, PT Asabri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial yang diperuntukkan khusus untuk angkatan bersenjata atau ABRI seperti TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polisi, ASN, dan BRIMOB. Nah, untuk PT Asabri itu sendiri itu didirikan sejak tahun 1971 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1971 tentang pendirian perusahaan umum asuransi sosial ABRI. Nah, di sini saya bersama rekan saya. Kami akan membahas mengenai kasus dari PT Asabri, yang dimana pada awal tahun 2023 ini di bulan Januari, PT Asabri itu sendiri terlibat kasus korupsi. Nah, untuk yang pertama ini sebenarnya sejak tahun berapa korupsi itu mulai terjadi? Nah, menurut Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri Persero selama dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Nah, kecurangan itu berupa kesepakatan pengaturan, kemudian penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana. Sebenarnya udah cukup lama ya terjadi korupsi di PT Asabri ini. Nah, untuk kerugian itu sendiri, kalau boleh tahu atau yang kamu ketahui itu berapa besar kerugian untuk negara? Nah, menurut BPK, kerugian yang terjadi itu sekitar 22,7 triliun. Dan setelah itu, untuk yang terlibat, nah siapa aja sih yang terlibat dalam korupsi tersebut? Nah, jadi yang terlibat dalam kasus korupsi ini sendiri ada banyak. Nah, itu sendiri dilakukan oleh sejumlah pejabat dari PT Asabri itu sendiri, seperti mantan Dirut Asabri Adam Rahmat Damri, kemudian ada Sony Wijaya dan mantan Direktur Keuangan Asabri pada tahun 2008 dan 2014. Nah, kemudian ada Bahtiar Effendi, kemudian ada mantan Direktur Asabri Hari Sesentio, kemudian mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Ilham Wardana. Nah, mereka itu adalah pelaku korupsi dari PT Asabri tersebut. Nah, untuk pelakunya tadi kan banyak ya. Nah, untuk dalang utama dalam tindak korupsi ini sebenarnya siapa sih dalang utamanya? Nah, jadi dalang utama dari tindak kasus korupsi PT Asabri ini sendiri adalah Direktur Utama PT Rimo International Lestari Tbk, yaitu Teddy Tojo Kusumo Putro. Nah, beliau ini didakwa telah memperkaya diri senilai 6 triliun. Nah, beliau ini juga tidak sendiri melakukan itu. Dia bersama dengan kakaknya diduga berperan menjadi pengelola investasi dan dana PT Asabri dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Nah, kemudian terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi. Di antaranya memperkaya Teddy dan juga Benny kakaknya tadi. Tidak dengan Benny saja, beliau juga mengajak Jimmy Sutopo dengan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas tindak yang dilakukannya itu dengan melakukan pengelolaan investasi saham atau reksadana PT dari Asabri ini. Nah, jadi beliau adalah tokoh utama dari terjadinya tindak korupsi utamanya ya. Iya, setelah dia melakukan atau merekayasa saham perusahaan Asabri itu, dia mengajak kakaknya, kemudian mengajak lagi yang lain. Terus mengajak rekan-rekan ya, banyak hingga banyak yang dan baru baru
terungkap pada awal tahun 2023 kemarin. Nah, untuk awal mula terjadinya kasus korupsi tersebut bagaimana? Nah, jadi awal mula dari kasus korupsi tersebut adalah itu bermula dari kesepakatan para pejabat PT. Nah, untuk melakukan investasi secara ilegal dengan menggunakan dana perusahaan. Nah, dana investasi dari perusahaan itu diambil dari hak para nasabah. Nah, jadi nasabah dari PT itu kan adalah PT asuransi untuk ABRI, TNI. Nah, jadi dana itu tadi diambil dari dana nasabah seperti ABRI, TNI, ASN. Kemudian berarti sangat merugikan mereka ya? Ya, itu sangat merugikan mereka. Untuk tindak pidana itu hukuman apa yang diberikan kepada para terdakwa tersebut? Nah, jadi itu tuh hukuman yang diberikan itu bermacam-macam ya. Kan itu tadi ada beberapa orang. Iya, banyak. Iya, banyak. Pelakunya nah, banyak. Itu sendiri dimulai dilakukan daripada yang Lukman Purnomo Sidi. Nah, terdakwa ini terbukti melakukan pelanggaran secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Kemudian yang kedua itu pidana didenda sebesar 750 juta. Yang kedua itu ada terdakwa Jimmy Sutopo. Nah, terdakwa ini terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Perdata dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, terdakwa ini sendiri dihukum dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dikurangi dengan selama terdakwa ditahan. Kemudian pidana denda sebesar 750 juta dan juga membayar uang pengganti sebesar 314 triliun 868 juta 5.067.350. Dan yang ketiga itu ada terdakwa atas nama Bahtiar Effendi. Nah, beliau ini sendiri dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun, kemudian pidana denda sebesar 750 juta dan uang ganti rugi sebesar 453.783.390 rupiah. Nah, terdakwa yang keempat ini atas nama Heri Sasintio. Nah, beliau ini dikenakan pidana penjara selama 14 tahun dikurangi dengan masa tahanan. Kemudian pidana mengganti uang sebesar 750 juta dan mengganti uang rugi senilai 873.888.500 rupiah. Kemudian yang kelima itu ada Adam Damri. Nah, beliau ini sendiri juga dihukum selama 10 tahun, kemudian uang denda sebesar 750 juta dan uang ganti rugi sebesar 17.972.600.000. Yang keenam itu ada terdakwa atas nama Sony Wijaya. Nah, beliau ini dipidana penjara selama 10 tahun, kemudian pidana denda sebesar 750 juta dan membayar uang pengganti atau uang ganti rugi senilai 64,5 miliar. Kemudian yang terakhir itu ada terdakwa Heru Hidayat. Nah, terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Perdata.
Nah, dan atas kedua primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan pidana menghukum beliau dengan hukuman mati, kemudian membayar uang pengganti sebesar 12.643.400.946.226 rupiah dengan masa 1 bulan. Penggantinya itu harus dalam waktu 1 bulan. Kemudian selain itu Heru Hidayat juga sebelumnya dituntut pidana penjara seumur hidup di kasus korupsi PT Asuransi Jiwarasya. Berarti sebelumnya dia juga pernah terlibat korupsi. Nah, jadi ini adalah korupsi dia yang kedua kali di PT Asuransi. Jadi itu untuk hukuman 7 terdakwa tadi itu diberikan hukuman yang berbeda-beda dan pasal yang berbeda-beda juga ya. Dan yang paling berat itu adalah Heru ini. Nah, pada kasus yang di PT Jiwarasya ini tadi tuh Heru itu diminta uang ganti rugi sebesar 10 triliun,72. Mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.